Oke, langsung aja. Sekarang kita akan masuk ke kunci jawaban kelas 6, tema 3, halaman 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, dan yang terakhir halaman 21. Oke, lanjut. Sekarang kita mulai dari kunci jawaban halaman 10 dan halaman 11 di bagian ayo mengamati. Di sini ada perintah amatilah gambar kamar Edo berikut. Nah, ini ada gambar kamarnya. Sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada beberapa pertanyaan. Di kamar Edo, benda-benda apa saja yang menggunakan listrik? Jawabannya yaitu kipas angin, radio, lampu ruangan, dan lampu belajar. Oke, jawabannya bisa kalian salin di lembar jawab kalian ya. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Apa manfaat listrik untuk Edo? Jawabannya yaitu listrik mendukung kegiatan belajar Edo ketika malam hari. Oke, jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke, lanjut sekarang kita ke bawahnya. Sekarang amatilah sekitarmu, coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Coba tuliskan manfaat listrik yang kamu temukan. Untuk jawabannya yaitu nomor 1, menyalakan lampu untuk penerangan. Nomor 2, berkomunikasi jarak jauh menggunakan handphone. Nomor 3, kemudahan mendapatkan air dengan pompa air elektrik. Nomor 4, mengawetkan makanan atau minuman dengan kulkas. Dan nomor 5, mendapatkan hiburan dengan menonton televisi. Oke, jawabannya silahkan kalian bisa tulis dulu di lembar jawab kalian. Kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu hingga selesai jawabannya. Baru setelah selesai silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke ya, sekarang jika sudah selesai menulisnya, kita lanjut ke bawahnya. Diskusikan jawabanmu dengan seorang teman. Apakah manfaat listrik yang kalian rasakan sama? Mengapa? Jawabannya adalah ya. Jawaban kami rata-rata sama karena manfaat listrik yang paling utama memang sebagai penerang, lalu untuk mengisi daya dan menghidupkan benda elektronik. Oke ya, silahkan bisa kalian tulis jawabannya seperti itu. Lanjut ke pertanyaan di bawahnya lagi. Begitu banyak manfaat listrik bagi kehidupan kita. Dengan adanya listrik kita dapat menonton televisi, menyalakan radio, menyalakan lampu, dan lain-lain. Kalian pasti pernah mengalami pemadaman listrik. Apa yang kalian rasakan saat itu? Jawabannya yaitu, saya merasa terhambat ketika melakukan sesuatu, apalagi ketika malam hari, kegiatan belajar kurang maksimal. Oke ya, jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut, sekarang kita ke kunci jawaban halaman 13 di bagian ayo berdiskusi. Perhatikan gambar-gambar berikut. Apakah gambar-gambar berikut menunjukkan seseorang yang telah mendapatkan haknya? Diskusikan dengan temanmu. Nah, ini ada gambar ya. Apa yang pertama, yang paling atas, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Oke, ini silakan gambarnya bisa kalian lihat sendiri. Kita langsung ke bawahnya. Di sini sudah saya sediakan untuk jawabannya. Apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Jawabannya yaitu ya, karena dengan bersekolah dia bisa mendapatkan pendidikan. Oke, itu jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapat? Jawabannya yaitu ya, karena orang tuanya mau mendengar pendapatnya. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Jawabannya yaitu belum, karena bulian dari teman-temannya membuatnya dibayang-bayangi rasa takut. Lanjut lagi ke pertanyaan di bawahnya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Jawabannya itu belum, karena orang tuanya lebih peduli dengan aktivitasnya sendiri. Oke ya, itu adalah jawabannya. Silahkan kalian bisa tulis dulu di lembar jawab kalian. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya lagi. Sekarang carilah contoh hak dalam kehidupan sehari-harimu. Nah, ini jawabannya sudah saya sediakan ya. Silahkan kalian lihat di dalam tabel ini sudah saya tuliskan untuk jawaban-jawabannya. Untuk hak di rumah, mendapat kasih sayang, mendapat uang jajan, mendapatkan makanan dan minuman, mendapatkan tempat tinggal, dan mendapatkan fasilitas untuk belajar. Hak di sekolah yaitu mendapatkan pendidikan dan pengajaran, memanfaatkan fasilitas sekolah, mendapatkan bimbingan dan konseling, memperoleh perhatian dari guru, mendapatkan pelayanan kesehatan sekolah. Hak di tengah masyarakat yaitu berkumpul dan berorganisasi, mendapatkan fasilitas kesehatan masyarakat, mengeluarkan pendapat saat musyawarah, mendapatkan hak memilih ketua RW, mendapatkan pelayanan administrasi pemerintahan. Oke ya, itu adalah jawabannya. Silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut, sekarang kita ke bawahnya. Sampaikan jawabanmu kepada seorang teman. Apakah hasil kalian sama?
Oke, silahkan kalian bisa laksanakan perintah tersebut ya. Kalian bisa menyampaikan jawaban kalian kepada teman kalian. Lanjut ke bawahnya, apa yang dimaksud dengan hak? Ini jawabannya itu, hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang dan penggunaannya tergantung orang tersebut. Oke, itu silahkan jawabannya kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa saja yang mempengaruhi hak kita? Ini jawabannya, hak di rumah akan kita peroleh jika sudah memenuhi kewajiban kita. Hak di sekolah akan diperoleh jika kita sudah memenuhi kewajiban sebagai warga sekolah. Untuk hak di tengah masyarakat, hak di masyarakat akan diperoleh jika kita sudah memenuhi kewajiban sebagai warga masyarakat. Ya, silahkan kalian tulis seperti yang ada di tabel di layar kalian saat ini. Oke, sekarang kita lanjut ke bawahnya lagi. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan, menyampaikan pendapat, hidup aman, serta memperoleh kasih sayang dari lingkungannya. Hak-hak tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat kita. Dari penemuan Michael Faraday, kita dapat memperoleh hak kita untuk memanfaatkan benda yang menggunakan listrik. Hal itu sangat mempermudah pekerjaan kita sehari-hari. Dari Michael Faraday, kita juga belajar untuk terus bekerja keras dan pantang menyerah. Sikap itu harus selalu kita contoh dalam keseharian kita. Mencontoh dari sikap Michael Faraday, teruslah bekerja keras dalam belajar dan menemukan pengetahuan baru. Oke, lanjut sekarang kita ke kunci jawaban halaman 15, 16, 17, dan halaman 18. Kita masuk ke bagian ayo membaca, perhatikan gambar rumah Edo berikut ini. Nah, ini ada gambarnya ya. Lanjut, sekarang pada gambar di atas ada bentuk yang dibatasi oleh kurva lingkaran. Umumnya kita dapat menyebutnya dengan bentuk lingkaran. Nah, di bawahnya ini ada pertanyaan, apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Jawabannya yaitu, iya, saya menemukan lingkaran. Selanjutnya, coba kamu lingkari bentuk yang kamu temukan. Jawabannya yaitu, motif di karpet, radio, lukisan dinding, kipas angin, bantal yang disandari, dan tumpuan lampu. Oke, itu jawabannya ya. Nah, jika kalian ingin melingkari pada gambarnya ini, silahkan kalian lingkari di kipas angin, di gambar di karpet, lukisan di dinding, ini silahkan ya, seperti yang kalian lihat di layar kalian saat ini. Oke, jika sudah, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Apakah hasilmu dan temanmu sama? Mengapa? Jawabannya yaitu iya sama, karena kami bekerja sama mengamatinya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan di bawahnya lagi. Coba amati sekelilingmu, apakah kamu menemukan bentuk lingkaran? Maka mengapa benda-benda tersebut berbentuk lingkaran? Nah, di sini jawabannya untuk nama benda nomor 1, roda sepeda. Mengapa bentuknya lingkaran? Karena agar dapat diputar. Apa yang terjadi jika bentuknya bukan lingkaran? Jawabannya tidak bisa berputar. Oke ya, untuk tabelnya silahkan kalian bisa baca sendiri seterusnya. Dan silahkan kalian bisa salin di lembar jawab kalian masing-masing. Oke ya, jika sudah, sekarang kita lanjut ke bawahnya. Di sini ada pertanyaan, apa itu lingkaran? Nah, kalian bisa menjawabnya seperti ini. Lingkaran adalah himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Titik tetap lingkaran itu dinamakan pusat lingkaran, sedangkan jarak dari suatu titik pada lingkaran ke titik pusat dinamakan jari-jari lingkaran. Dalam pengertian lain, kita dapat menyatakan bahwa lingkaran adalah sebuah garis lengkung yang bertemu kedua ujungnya, sedangkan semua titik sama jauh letaknya dari sebuah titik tertentu. Titik ini dinamakan pusat lingkaran, jarak dari suatu titik pada lingkaran ke titik pusat dinamakan jari-jari lingkaran, dan garis lengkung yang bertemu kedua ujungnya itu dinamakan keliling lingkaran. Daerah yang dibatasi oleh lingkaran disebut bidang lingkaran. Nah, itu jawabannya seperti itu. Kalian bisa jeda dulu video ini, kalian tulis dulu jawabannya seperti yang ada di layar kalian. Baru setelah selesai menulis, silahkan kalian bisa lanjut lagi menonton video ini. Oke, lanjut ke bawahnya. Di sini ada perintah, amatilah bentuk berikut. Nah, ini ada dua bentuk. Yang pertama yaitu lingkaran, yang di sampingnya ini bukan lingkaran. Oke, kita ke bawahnya. Apakah lingkaran dibatasi oleh kurva tertutup? Jelaskan. Jawabannya yaitu, ya, lingkaran dibatasi kurva tertutup karena kurvanya tertutup pada lingkaran merupakan tempat kedudukan titik-titik yang mempunyai jarak sama terhadap titik tertentu. Ya, jawaban tersebut silahkan bisa kalian salin di lembar jawab kalian. Lanjut ke bawahnya.
Apa yang membedakan bentuk lingkaran dengan bentuk lainnya? Jawabannya yaitu lingkaran berupa garis yang berbentuk melingkar, tidak ada ujung maupun pangkalnya. Oke, itu bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Lanjut ke bawahnya, mari kita lakukan percobaan berikut. Oke, nomor 1, ambillah sebuah benda di sekitarmu yang berbentuk lingkaran, ukuran bendanya jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil. Nomor 2, jiplaklah benda tersebut pada kertas bekas. Nomor 3, guntinglah kertas tersebut. Nomor 4, lipatlah lingkaran tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Nomor 5, lipatlah kembali lipatan tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Nomor 6, berilah tanda untuk titik yang berada di tengahnya. Titik itu dinamakan titik pusat lingkaran. Nomor 7, berilah tanda dengan huruf A, B, C, dan D pada kurva dari ujung hasil lipatan. Nomor 8, ukurlah jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, dan D. Berdasarkan percobaan yang kamu lakukan, jawablah pertanyaan berikut. Pertanyaan nomor 1, berapa jarak titik pusat lingkaran dengan titik A, B, C, dan D? Nah, jawabannya kalian bisa tulis seperti ini. Pada percobaan ini, saya memperoleh jarak titik pusat terhadap titik A, B, C, dan D adalah 5 cm. Ini silahkan kalian bisa ukur sendiri ya. Kalau di sini sebagai contohnya adalah 5 cm. Kalian bisa meniru 5 cm atau kalian bisa mengukur sesuai dengan yang kalian lakukan. Jaraknya sama, yaitu jarak titik pusat ke titik A sama dengan 5 cm, jarak titik pusat ke titik B sama dengan 5 cm, jarak titik pusat ke titik C sama dengan 5 cm, dan jarak titik pusat ke titik D sama dengan 5 cm. Oke ya, itu adalah jawabannya untuk nomor 1. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Coba ambil lagi titik yang lain pada kurva, ukurlah jarak titik tersebut dengan titik pusat lingkaran. Apakah sama? Jawabannya yaitu ya, jaraknya tetap sama, yaitu 5 cm. Oke, lanjut ke nomor 3. Apa yang dapat kamu simpulkan? Bagaimana jarak titik pusat lingkaran dengan titik pada kurvanya? Jawabannya yaitu, kesimpulannya yaitu jarak titik pusat dengan titik yang terletak pada kurva lingkaran selalu tetap atau sama, dan jarak kedua titik ini biasanya kita namakan dengan panjang jari-jari lingkaran. Oke, itu nomor 3, jawabannya bisa kalian tulis di lembar jawab kalian. Oke ya, lanjut sekarang kita ke bawahnya lagi. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik yang membentuk kurva tertutup dan jarak setiap titik pada kurva dengan satu titik tertentu sama. Titik tersebut dinamakan titik pusat lingkaran. Nah, ini ada gambarnya. Kita dapat menuliskan OA atau menyebutkan lingkaran A adalah titik pusat lingkaran. Berdasarkan bentuk yang sudah kamu temukan, menurutmu apa manfaat lingkaran dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jawabannya silahkan bisa kalian tulis di lembar jawab kalian seperti ini. Lingkaran memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari, antara lain: nomor 1 sebagai permainan hula hoop, nomor 2 sebagai ban sepeda, nomor 3 sebagai karet gelang, nomor 4 sebagai topi, nomor 5 sebagai ring basket, nomor 6 sebagai setir mobil, nomor 7 sebagai roda kendaraan, nomor 8 sebagai rambu lalu lintas, nomor 9 sebagai jam dinding, dan nomor 10 sebagai piring. Oke ya, silahkan bisa kalian tulis jawaban tersebut di lembar jawab kalian. Lanjut, sekarang kita masuk ke kunci jawaban halaman 21 di bagian Ayo Berkreasi. Di dalam kamar, Edo mempunyai radio yang menggunakan listrik. Edo sangat senang mendengarkan radio sambil beristirahat. Edo suka sekali mendengarkan musik daerah dari stasiun radio favoritnya. Salah satu lagu favoritnya adalah Mariam Tomong yang berasal dari Sumatera Utara. Edo ikut bernyanyi bersama Edo. Amatilah teks lagu Mariam Tomong berikut ini. Nyanyikan lagu Mariam Tomong bersama dengan gurumu. Nah, ini silahkan kalian bisa laksanakan tugas tersebut ya. Kita langsung aja ke bawahnya. Oke, kita scroll ke bawah. Kita langsung ke bawahnya ini. Cobalah kembali nyanyikan solmisasi lagu Mariam Tomong dengan nada yang tepat. Oke, di bawahnya ini ada beberapa pertanyaan. Bagaimana latihanmu hari ini? Nah, ini untuk jawabannya bisa kalian sesuaikan dengan keadaan kalian. Di sini untuk contoh jawabannya saya tuliskan seperti ini. Latihan saya hari ini sangat menyenangkan. Saya dapat menyanyikan lagu Mariam Tomong dengan baik karena saya telah berulang kali menyanyikannya. Oke ya, lanjut sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Apakah nada-nadamu sudah tepat? Lagi-lagi kalian
Jawabnya sesuai dengan keadaan kalian ya. Apakah kalian sudah bisa menyanyikan dengan nada yang tepat atau belum? Di sini sebagai contoh saya jawab seperti ini, sudah tepat karena saya memahami nada-nada lagu sebelum bernyanyi. Oke ya, itu tadi adalah jawaban-jawaban yang ada di video ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kalian semua dan sampai jumpa di video selanjutnya.